Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyajikan tugas kajian bisnis online di Indonesia dengan studi kasus Grab. Dengan anggota yang beranggotakan satu, Alvito Ari Praditya, dua, Noval Fadli Robani, tiga, Arsmanda Adi Nugroho, empat, Deva Kurnia Setiawan, lima, Dia Ilham. Untuk materinya sendiri, di bagian pendahuluan, bisnis online telah menjadi tren Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, dengan tiga jenis bisnis online yang paling populer yaitu transportasi online, pesan makanan online, dan toko online atau marketplace. Dalam paper ini, kami akan meneliti salah satu bisnis online transportasi yang paling populer di Indonesia yaitu Grab. Grab telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga penting untuk memahami mekanisme jual beli barang jasa, keuntungan kerugian, atau kelebihan kekurangan bagi penjual barang atau jasa. Pembeli barang atau jasa perantara. Contoh-contoh kasus yang merugikan, salah satu atau beberapa pihak yang terlibat, serta regulasi yang mengatur bisnis online tersebut oleh negara. Mekanisme jual beli barang atau jasa. Grab adalah platform transportasi online yang memungkinkan pengguna untuk memesan layanan transportasi, Grab Ride dan Grab Car, serta layanan pengiriman barang Grab Express. Pengguna dapat memesan layanan melalui aplikasi Grab dan melakukan pembayaran melalui sistem pembayaran online seperti OVO, GoPay, dan transfer bank. Mekanisme pembayaran dilakukan melalui sistem e-wallet di aplikasi Grab yang terhubung dengan kartu kredit, kartu debit, atau saldo GrabPay. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung di aplikasi Grab setelah pengguna menyelesaikan pesanan. Setelah pembayaran selesai, Grab akan memotong biaya layanan dan memberikan komisi kepada mitra pengemudi. Kemudian, mitra pengemudi dapat menarik dana ke rekening bank mereka. Untuk memastikan keamanan transaksi, Grab telah mengadopsi berbagai fitur pengamanan seperti verifikasi nomor telepon dan identitas pengguna, serta fitur rating dan review yang memungkinkan pengguna memberikan umpan balik terhadap pengalaman menggunakan layanan Grab. Keuntungan atau kerugian atau kelebihan. Keuntungan bagi penjual barang atau jasa. Grab memberikan kesempatan bagi mitra pengemudi untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi pengemudi Grab. Dengan adanya fitur rating dan review, mitra pengemudi dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan pelanggan serta dapat membawa lebih banyak pelanggan ke aplikasi Grab. B. Keuntungan bagi pembeli barang atau jasa. Pengguna Grab dapat menikmati layanan transportasi dan pengiriman barang yang mudah, cepat, dan nyaman dengan harga yang terjangkau. Selain itu, pengguna juga dapat menikmati promo dan diskon khusus yang ditawarkan oleh Grab secara berkala. Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan Saudara Alvito. Oke, saya lanjutkan. Keuntungan bagi perantara atau mitra. Grab menguntungkan mitra pengemudi dengan memberikan kesempatan untuk menghasilkan uang tambahan. Selain itu, Grab juga memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada mitra pengemudi untuk meningkatkan keterampilan mereka dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Next. Kerugian atau kekurangan. Beberapa pengemudi Grab mengeluh tentang komisi yang dibebankan oleh Grab yang terkadang dianggap terlalu tinggi. Selain itu, beberapa pengguna juga mengeluhkan tentang kualitas layanan yang tidak konsisten, terutama dalam hal waktu tunggu dan pelayanan pengemudi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arsmanda. Interupsi, mohon mic-nya dinyalakan. Baik, saya lanjutkan. Contoh kasus yang merugikan salah satu pihak. Yang pertama adalah orderan fiktif. Orderan fiktif atau pesanan palsu adalah sebuah kasus yang sering terjadi kepada driver online
dalam hal pemesanan baik dalam bentuk jasa maupun makanan yang secara sengaja dan sepihak. Oknum tertentu melakukan hal ini biasanya memiliki niat tak baik untuk merugikan para driver, terlebih dahulu dengan menggunakan alamat palsu. Karena driver biasanya mendapatkan orderan ke alamat tertentu, ketika sampai di tempat tujuan, ternyata tidak ada satupun orang di tempat tersebut. Banyak contoh yang terjadi di sekeliling kita mengenai kasus orderan fiktif. Ini salah satunya. Salah satunya adalah kasus yang terjadi pada tanggal 8 April 2020 mengenai orderan fiktif Grab yang melibatkan 11 driver dengan total pemesanan bernilai 2,8 juta. Selain itu, kasus yang sama terulang kembali pada tanggal 17 Desember dengan jumlah orderan 500.000. Namun ternyata yang memesan tidak diketahui oknumnya. Next. Cara mengatasi orderan fiktif. Secara umum, hingga saat ini ada 3 jenis orderan fiktif yang sering terjadi. 1. Orderan Grab Bike yang dilakukan oleh pelanggan. 2. Dilakukan oleh mitra pengemudi. 3. Orderan fiktif Grab Food dilakukan oleh pelanggan. Yang pertama, orderan fiktif Grab oleh pelanggan. Setelah menerima orderan Grab Bike, seperti biasa, mitra pengemudi harus segera menjemput pelanggan. Nama, alamat, dan nomor telepon pelanggan sudah tercantum di dalam kartu order di aplikasi Grab Driver. Setelah tiba di titik jemput, mitra harus memberitahu pelanggan melalui aplikasi, yaitu dengan menekan tombol "Saya sudah tiba". Pelanggan akan menerima notif dan diberi waktu 5 menit untuk menemui mitra. Nah, order ini berubah menjadi order fiktif jika sampai 10 menit ditunggu, pelanggan tidak juga muncul dan tidak bisa dihubungi sama sekali, baik melalui chat maupun telepon. Jika demikian, mitra berhak melapor orderan ini sebagai orderan fiktif. Next. Yang kedua, ada orderan fiktif oleh pengemudi atau driver. Jenis orderan fiktif kedua adalah yang dilakukan oleh pengemudi. Orderan memang benar masuk di aplikasi Grab Driver, tetapi order itu sebenarnya dilakukan atau dipesan oleh temannya sendiri. Dan dengan bantuan fake GPS, mitra pengemudi cukup mengubah koordinat ponselnya tanpa harus bergerak sama sekali. Order fiktif jenis ini merugikan Grab sebagai perusahaan karena mereka harus memberi insentif kepada mitra yang curang. Ditambah lagi, praktik ini merugikan mitra pengemudi yang lain yang bekerja dengan jujur, yaitu mitra yang tidak menggunakan fake GPS. Karena itu, orderan fiktif oleh mitra ini juga harus dilaporkan. Next. Terima kasih, cukup dari saya. Maka presentasi ini akan dilanjutkan oleh Mas Deva. Baik, saya akan melanjutkan. Nomor 3, cara mengatasi orderan fiktif, yaitu order fiktif GrabFood oleh pelanggan. Apa syarat sebuah order GrabFood dianggap sebagai orderan fiktif? 1. Pelanggan bisa dihubungi baik melalui chat atau telepon sebelum mitra membeli makanan. Nomor 2, mitra pengemudi sudah tiba di titik antar dan menekan tombol "Saya sudah tiba" di aplikasi. Nomor 3, pelanggan tidak membalas chat atau tidak mengangkat telepon ketika dihubungi. Nomor 4, mitra menunggu selama minimal 10 menit di titik antar tanpa ada kabar dari pelanggan sama sekali. Dari catatan, sebagai mitra pengemudi, cara melaporkan order fiktif Grab atau OPIK. Mitra pengemudi menyelesaikan order dengan menekan tombol "Pesanan sudah diantar". Ini langkah yang paling penting karena order tidak bisa dilaporkan jika statusnya belum diselesaikan. Nomor 1, yaitu di aplikasi Grab Driver, buka menu akun pusat bantuan. 2, pilih order yang akan dilakukan, lalu pilih "Saya ingin mengajukan reimbursement". Nomor 3, pastikan situasi yang dialami mitra pengemudi sama persis dengan penjelasan yang tertulis berikut ini. Jika ada satu poin yang tidak terpenuhi, maka mitra tidak bisa melaporkan order tersebut. Nomor 4, pilih wilayah operasional dan jelaskan kronologi pemesanan hingga order terindikasi sebagai order fiktif. Lanjutkan dengan upload foto stroke
dan selfie mitra pengemudi beserta struk dan makanan. 5. Tekan tombol kirim. Nomor 6. Tunggu balasan melalui email dari Grab. Jika diperlukan, Grab akan meminta tambahan informasi tentang order fiktif atau bukti. Misalnya, jika semuanya sudah diverifikasi, dana sebesar jumlah pembelanjaan akan ditransfer ke dompet tunai milik mitra pengemudi. Berikutnya, kebijakan regulasi. Sebagai informasi umum, Grab Indonesia sebagai perusahaan teknologi yang bergerak di bidang ride-hailing, food delivery, dan payment gateway telah tunduk pada beberapa regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, dan Kementerian Perhubungan Kemenhub. Beberapa kebijakan dan regulasi yang perlu dipatuhi oleh Grab Indonesia antara lain adalah mendaftarkan diri sebagai badan usaha di Indonesia dan memperoleh izin usaha yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Asasi Manusia atau lembaga terkaitnya lainnya, mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepti dalam hal penggunaan sistem pembayaran elektronik termasuk transaksi dengan mata uang virtual, mematuhi regulasi dan persyaratan dikeluarkan oleh Kemenhub terkait dengan penyelenggaraan layanan transportasi online dan kelayakan kendaraan yang digunakan, menjamin keamanan privasi data pribadi pengguna Grab Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yaitu menjaga kualitas layanan dan kenyamanan pengguna dengan memperhatikan standar pelayanan yang ditetapkan. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengemudi dan mitra usaha tetap regulasi dan kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah Grab Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah ikut berpartisipasi dalam proyek ini. Kurang lebihnya kami minta maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata apabila saat presentasi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.